Sahabat TTK, sebelum kita berangkat ke Ternate, kita akan sarapan bubur Manado. Bubur Manado komplit yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan menggunakan kaki babi, daging babi, dan kulit babi. Ayo kita coba versi atau porsi jumbo dari bubur Manado yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. By the way, bubur Manado ini juga menggunakan sup kacang merah. Jadi kuahnya ini juga digabungkan dengan sup kacang merah yang direbus bersama-sama dengan kaki babi, tulang babi, dan daging babi. Terus ditaburi dengan bawang goreng, seledri, dan juga kulit babi yang dibikin kerupuk. Kita sarapan. Sahabat TTK sekalian, jangan lupa untuk selalu berbahagia dan salam happy. Sampai bertemu di Popeda Ternate dan Ayam Bubu RW di Tobelo. Sahabat TTK, sekarang saya ada di Ternate, Maluku Utara. Kita akan makan papeda. Oke. Nah, ini papeda. Coba taruh di piring. Thank you. Oh, ini kan? Ya. Oke, siap. Yummy. Sayurnya ini enak juga. Pakis bunga pepaya. Ini ada buhu tuna.
gohu tuna atau gohu tongkol. Ini sayur tunas pisang. Oke, kita makan dulu. Sahabat TTK, papeda Ternate. Ini papeda dia nama. Berdoa dulu ya. Papeda itu ada dua macam kuah, asam manis dengan kuah rica-rica. Ini yang asam manis, segar. Anggap ini untuk pembukaan, makanan pembuka. Makanan khas Ternate ini. Orang Maluku, semua Maluku ini baru datang. Irian juga kadang-kala makan barang begini. Kalau malah di Irian, kenapa di Irian? Papeda. Kalau kuahnya saya suka, tapi sagunya kurang suka. Kalau kuahnya enak sekali, asam, segar-segar. Orang Sulawesi Barat bilang ini parende. Orang Melayu bilang kuah asam. Tapi dia pakai cabai. Selanjutnya kita akan coba gohu cakalang, gohu tongkol. Sahabat TTK, ini tampilannya. Ini ikan tongkol udah dipotong-potong, pakai jeruk yang banyak, cabai rawit merah, bawang merah. Kita coba makan pakai ubi atau apa bahasa Indonesianya ubi ini? Singkong. Oke deh, singkong. Yuk kita coba menu kedua, gohu. Ikannya segar sekali. Ini gohu, ini ikan mentah, dikasih masak hanya menggunakan jeruk. Nah, Oke, tahap ketiga. Setelah pertama tadi makan papeda, kedua kita makan gohu tongkol. Nah, ini kita makan nasi. Nasinya saya sudah sirami kuah rica-rica. Terus saya ada sayur pakis bunga pepaya. Terus ini ada sayur tunas pisang. Terus ini pakai ikan tude. Kalau di Jawa kembung, tapi kembung sama tude itu beda sekali. Saya sudah coba. Ini 3 ekor. Oke, tahap ketiga, TTK Ternate.
masih ada kepalanya. Kepalanya juga enak. Kepalanya. Oke sahabat TTK, demikian edisi Popeda Ternate. Salam happy, happy terus. Sahabat TTK, kita tiba di Bandara Guabang Halmahera Utara. Kita akan mereview ayam bumbu RW versi Tobelo Halmahera Utara untuk konten kuliner di TTK. Sampai bertemu di kota Tobelo Halmahera Utara. Kita akan memasak dan mereview ayam bumbu RW dengan style atau versi Tobelo Halmahera Utara. Sahabat TTK sekalian, ini untuk kalian semua. Selamat malam sahabat TTK. Malam hari ini saya ada di Tobelo Halmahera Utara, dan malam hari ini kita akan masak ayam bumbu RW, lengkuas, jahe, khusus. Ini kita akan bikin ayam RW. Ini bumbunya. Ini kemangi. Ini bawang putih, bawang merah yang sudah di blender. Cabai rawit. Dan ini ayam kampung. Ini 3 ekor ayam. Ini pakai batang bawang lokal yang biasa, green onion, dan ini daun jeruk. Jadi ini menu malam hari ini. Ini ayamnya sudah jadi metodenya lain ini. Biasanya kita sudah ada cabai rawitnya baru akan ditumis dengan daging, tapi ini cabai rawitnya belum ditaruh. Ini baru bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan beramakusu. Ini saya coba bantu untuk tumis. Ini 3 ekor ayam besar. Skemanya atau cara masaknya ini tidak ditutup. Mereka berharap kandungan air dari ayamnya keluar dulu, baru mereka akan taruh dengan bumbu selanjutnya. Ayamnya sudah mulai coklatan. Mantap. Ini metodenya, ini termarinate dan mereka bantu pakai garpu. Ini bisa dilihat. Kalau ini ayam petarung, garpunya direndam 2 buah garpu untuk membantu melembutkan dagingnya. Last stepnya masuk cat tikus yang sudah dengan ramuan. Di sini namanya ciu. Mantap. Perjalanan pulang kembali ke Manado setelah 3 hari berada di Halmahera Utara, khususnya di kota Tobelo. Dengan sebuah pengalaman menjaga pengalaman hidup.
area untuk kita melepas sapi dari kandang ini sudah kita pagari agar sapi-sapi ini tidak masuk ke wilayah yang sudah kita tanami milo, karena di sini nanti akan kita tanami jagung manis atau milo manis. Jadi kita pagar melingkar begini pakai bambu saja karena di tempat sini banyak bambu, dan sapi-sapinya bisa bermain atau bisa merumput. Di sini yang isinya ini pakcong, ada pakcong-pakcong yang kita tanami dekat-dekat sini. Ini pakcong-pakcong, dan sebagian besar yang di tengah ini karena berair, ini posisi semua rumput Australia. Nanti juga kita ada biarkan juga pisang-pisang, jadi sapi-sapinya bisa makan bervariasi. Ada kangkung-kangkung juga di aliran air sini. Kita pagari kurang lebih 5.000 meter persegi untuk nanti sapi-sapi kita bisa lepas nanti dari kandang seminggu 2 kali untuk mereka merumput di sini. Jadi posisi jagung yang sudah kita tanam sejak 2 bulan kemarin secara bertahap, dari 2,5 bulan kemarin secara bertahap di wilayah ini bisa aman karena kita sudah pagari. Jagung-jagungnya ini bisa aman. Ini rumput Australia, ini pakcong-pakcong. Pakcong yang sudah ditanam sejak 3 minggu atau 1 bulan yang kemarin, satu persatu. Nanti ini akan dipotong atau sapi makan nanti dia akan bertumbuh lebih lebat. Tapi sebagian besar ini rumput Australia. Untuk variasi makanan aja dan untuk variasi agar sapi tidak stres. 2 minggu sekali kita keluarkan dari kandang. Ini jagung manis yang kita tanam seminggu kemarin di episode yang sebelumnya. Ini udah setelah seminggu, tapi sayang memang kalau saya perhatikan proses penanamannya yang kurang begitu proper sehingga tidak semua jadi. Jadi ini nanti akan disulam, kita akan sulam lagi karena seperti ini jaraknya ini jadi. Ini masih jadi. Nah, ini setelah ini di sini, ini kan semua ini di jarak-jarak sekitar 60-70 cm, tapi ada bagian-bagian tertentu tidak jadi. Contoh seperti ini kan, ini jadi 60 cm kemudian ini nggak ada, kosong. Nanti dia ada lagi ini, karena penanamannya tidak proper. Ini ada. Nah, ini bagiannya juga ada, tapi setelah itu tidak ada. Ini memang proses penanamannya yang tidak baik dilakukan. Di video sebelumnya kan kelihatan itu para pekerja, mereka hanya menaruh begitu bibitnya terus diinjak secara kasar, dan jadinya dia tidak keluar secara merata. Padahal ini musim hujan, masih sering hujan, seminggu 2-3 kali hujan. Tumbuhnya juga tidak merata. Ini jagung manis semua. Jagung manis ini keunggulannya kan dia masih muda, kita sudah panen, jadi memang batang sama daunnya ini sangat baik untuk pakan sapi. Beda dengan jagung-jagung BC2 yang biasanya kita panen, kita keringkan sampai dia kering betul-betul di batang, baru kita ambil. Jadi daun sama batangnya sudah kurang begitu baik. Sebagian pakcong juga sudah jadi. Usia tanam kurang lebih sudah sebulan lebih. Jagung manisnya sebagian jadi, sebagian tidak. Penanaman yang kurang begitu
Baik, jagung-jagung manis. Ini kita pagari agar berharap agar nanti sapinya yang bermain di dalam, sapi yang kita lepas dari kandang tidak merusak tanaman-tanaman jagung yang ada di sekitarnya. Nah, kalau ini sebagian besar jadi ini ke bagian sini, karena sudah ditegur yang kemarin cara tanamnya dan dibikin baik. Nah, ini jadi. Kita pagari seperti ini agar nanti tanaman-tanaman jagung ini jagung yang untuk konsumsi pakan ayam, usia tanam 2,5 bulan ini, di episode 3 episode atau 4 episode sebelum ini. Ini kurang lebih sebulan lagi sudah panen, sudah sampai di proses pengeringan. Kemungkinan 3 minggu lagi dia sudah tua, tapi biasanya kita tinggalkan sampai tua di batang baru kita panen secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di pakan nanti. Dan kayaknya kita perlu menyiapkan mesin gilingan milu, penggiling milu atau penggiling jagung. Karena ada beberapa jenis ayam yang harus makan jagung pecah. Kayak saya memelihara ayam Filipina juga, itu perlu jagung pecah. Ini penanaman jagung BC2 yang tahap akhir sudah selesai. Kira-kira 10 hari atau 2 minggu yang lalu. Ini posisinya begini. Kalau di episode awal-awal itu kan bagian sini, di episode kedua atau ketiga awal itu bagian sini ada kita sudah tanami jagung, dan di episode ke-5 ke-6 kita udah panen. Nah, ini kita sudah tanami lagi untuk bisa ada kontinuitas, ada keberlangsungan. Nah, ini yang proses tanam yang udah 2 bulan lebih. Ini kemungkinan akan dipanen kira-kira 3 minggu depan di C2, atau paling enggak kita tinggalkan sampai dia kering betul-betul. Bulan depan sudah bisa kita panen. 3 minggu udah siap dan 1 minggu kita diamkan untuk proses pengeringan. Nanti batang-batangnya ujung-ujungnya kita ambil untuk pakan sapi. Jadi nanti ini semua proses panennya semua bertahap, jagung-jagung ini. Nah, setelah yang jagung ini panen, dalam proses penanaman selanjutnya, ini kita akan silang daerah sini karena dia terbuka, bisa dilihat terbuka. Kita akan tanam silang dengan durian yang sudah saya bibit di rumah sejak bulan Desember tahun 2021. Jadi saya kira-kira sudah 9 bulan setelah pembibitan dari biji baru akan saya taruh di sini. Nanti proses perawatan tanahnya sebelum durian itu ditaruh di sini akan kita videokan, karena pembuatan pupuk kandang juga sudah mulai jalan. Jadi pupuk kandang itu proses pembuatannya kurang lebih yang dari kotoran sapi kurang lebih 2 minggu dibalak-balik sampai selesai ya kurang lebih 1 bulan lebih. Kalau sudah jadi baru kita mulai untuk perawatan tanah ini untuk ditaruh durian. Ini jagung-jagungnya semua ini bertahap nanti akan dipanen sesuai kebutuhan di kandang ayam. Dan sekarang juga lagi proses untuk perawatan rumput pakcongnya yang untuk pakan sapi. Rumput pakcong ini perlu kita rawat, bukan dalam arti rawat dipupuk dan lain sebagainya, karena dia bercampur dengan semak belukar. Jadi semak belukar diantaranya itu harus diantara pakcong-pakcong ini perlu dibersihkan secara reguler agar pakcongnya bisa subur.
Karena di wilayah sini, di wilayah yang kita tanam sini awal-awalnya semak belukar, sehingga pakcongnya tidak sebagus di daerah yang di dekat kandang sapi. Pakcongnya agak kurus, makanya kita rawat ini. Kita paras rumput-rumput semak belukarnya agar pakcongnya bisa bertumbuh maksimal. Ini sudah sekali dipanen, pakcongnya tetap keluar kecil-kecil, makanya kita paras dan kita silang lagi dengan bibit pakcong yang baru. Karena pakcong yang ini kita rawat lagi, pakcong-pakcong kecil-kecil, tidak sebaik atau sebagus yang di dekat kandang. Makanya disilang lagi dengan bibit baru sebagian. Ini kita pakai luas lahan kurang lebih 8.000 meter persegi hanya untuk pakcong. Ini pakcong-pakcongnya kurang bagus dia, kecil-kecil, makanya dirawat kembali. Kita ambil bibit yang sudah lebih bagus lagi, yang lebih besar. Karena memang tanah di sini tidak sebaik yang di dekat kandang. Dulu ini hanya semak belukar, setelah pisang-pisang kita tebang, kebanyakan isinya semak belukar. Ini tanami lagi pakcong. Karena penting sekali ini pakan untuk sapi. Ini pakan utamanya, variasinya biasa kita kasih rumput Australia, pisang, daun pisang muda, daun ubi. Itu variasi, tapi utama, makanan utamanya ya pakcong ini harapannya. Makanya kita push untuk bisa jadi. Ya, karena kata kuncinya kita happy, makanya kerjanya pun mereka tetap happy. Use the music. Yeah. Pakai musik lebih semangat Hah? Hah? Tambah sedikit lagi minum kopi kan lebih. Ini pakcong-pakcongnya kurang bagus, hanya dirawat kembali. Kita silang lagi. Pakcongnya kurus-kurus, tidak merata. Yang dilingkar oleh semak belukar dia kurus. Makanya kita paras semak belukarnya. Ini bisa dilihat nih, pakcong-pakcongnya bertumbuh satu persatu tapi halus. Karena persediaan pupuk kandang kita dari kotoran sapi itu banyak. Nanti kalau sudah jadi kita akan bantu ini untuk pakcong sini dari kotoran sapinya, karena jadinya kurang bagus. Ini kecil-kecil, ini sudah sebulan, hampir 2 bulan ini kecil-kecil begini. Di tempat-tempat tertentu lumayan, kayak di dekat-dekat batang pisang seperti ini. Nah, dia jadinya agak lumayan, ini agak gede, lumayan besar batangnya. Kita mau yang kayak gini karena proteinnya sebagian besar ada di batang ini. Jadi kalau batangnya kecil-kecil kayak yang sebelumnya, itu kurang bagus. Jadi memang perlu ekstra perawatan, ada ekstra cost lah, otomatis. Nah, pakcong-pakcongnya kalau kayak di dekat-dekat batang pisang begini, dia bertumbuh baik. Karena batang pisang ini kan secara tidak langsung sisa-sisa batang pisangnya ini adalah pupuk. Lumayan bagus. Tapi kalau udah agak jauh dia, ini dia kecil. Ini bisa dilihat nih pakcong-pakcong yang ditanam daerah sekitaran pisang, jadinya bagus sekali. Padahal usia tanamnya lebih muda daripada yang video yang tadi.
kontur tanah itu mempengaruhi even tanaman yang sebenarnya tanaman liar kayak pakcong seperti ini, yang praktis sebenarnya tidak perlu perawatan yang ekstra, tapi hasil tanamannya dari tanah yang mengandung banyak mineral dan bagus, tanah yang bagus, ini hasilnya bagus seperti ini. Dibandingkan dengan yang tadi, yang tanah yang bekas kebanyakan ilalang, itu pakcongnya kita harus sulam lagi. Beda sekali dengan yang ini. Ini usia tanam barangkali ini baru 3 minggu, hasilnya sudah sangat baik karena tanahnya bersih, tidak ada ilalang sekitarnya. Dia disupport dari XX atau bekas-bekas tanaman pisang seperti ini yang sudah kita robohkan. Jadi kelembapannya, mineralnya semua masuk bagus. Ini sapi tadi subuh sudah melahirkan. Ini anaknya perempuan. Pagi ini ternyata sapinya sudah melahirkan. Dia melahirkan subuh karena penjaga sampai jam 12 malam itu belum melahirkan. Namun setelah bangun pagi ternyata sudah melahirkan. Nah, ini pukul 10 pagi. Jadi sapi ini posisi adalah sapi yang sudah tua. Namun saya coba membelinya walaupun sudah sangat tua, tapi saya backup terus dia dengan pisang masak. Karena menurut saya di pisang masak tersebut, karena mengandung vitamin B6, vitamin C, dan vitamin A, jadi itu sangat akan membantu dia walaupun dia sudah tua. Dan terbukti anaknya ini lahir tetap dengan baik, dengan sehat, lahir dengan sehat. Ini tali pusarnya masih menempel. Jadi kalau sapi sudah tua, kita kasih mereka, sering kasih pisang. Dan 1-2 minggu ke depan kita akan lihat apakah air susu dari sapi ini juga tetap bagus walaupun sapi usia tua. Kita hanya backup dengan pisang, rumput gajah, dan pakcong. Nah, ini kemungkinan sapi ini sudah yang terakhir ini ya melahirkan. Setelah itu mungkin sudah tidak lagi. Ini sisa-sisa lendir di kelaminnya masih menempel. Ini karena menurut saya vitamin B6 itu yang di pisang itu akan sangat membantu di posisi-posisi hewan yang sudah tua dan masih bisa membantu dia dalam proses dia melahirkan. Ini anaknya sehat, jenis kelamin perempuan.